Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aden Sudarman selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Pancasakti Bekasi. Perkenalkan, nama saya Firal Mustafa Kamal, NIM 289270001 dari Prodi Manajemen Kampus A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep berwirausaha dengan dimensi vertikal dan dimensi horizontal dalam Islam. Jadi kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep berwirausaha berbasis syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah, dan dimensi horizontal yang terkait hubungan dengan sesama manusia, yaitu hablum minannas. Dalam dimensi horizontal menggunakan tolak ukur benar dan salah, sedangkan dimensi vertikal sendiri menggunakan tolak ukur hak dan batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Baik, saya akan menjelaskan tentang berwirausaha dengan metode dimensi vertikal atau hablum minallah. Agama Islam merupakan ajaran kebenaran yang sempurna yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran Islam bersifat timbal balik, yaitu bahwa manusia melakukan hubungan dengan Tuhan dan Tuhan juga melakukan hubungan dengan manusia. Tujuan hubungan manusia dengan Allah adalah ibadah. Agama adalah keyakinan terhadap Tuhan dan adanya aturan tentang perilaku hidup manusia. Secara spiritual, metode berwirausaha bagi umat muslim dengan berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah dengan berwirausaha dengan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam harus memiliki niat yang bagus dalam berwirausaha. Jual beli bukan masalah uang dan barang, tapi dilakukan dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan selalu berpikir bahwa kegiatan yang dilakukan akan menjadi amal soleh. Oleh karena itu, para wirausahawan muslim jangan terjebak oleh rekayasa dunia dalam berbisnis. Allah sama sekali tidak membutuhkan rekayasa dari manusia. Allah Maha tahu segala lintas hati, Maha tahu segalanya. Makin bening, makin bersih, semua semata-mata karena Allah, maka kekuatan Allah yang akan menolong segalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Maksud dari ayat di atas ialah Allah ingin menjadikan kaya, manusia menjadi kaya melalui kerja yang benar, yang dilandasi oleh iman, kreativitas, inovasi, dan dengan kekayaan. Itu diharapkan bisa mensejahterakan orang lain sebagai umat manusia. Kemudian dalam berwirausaha adalah ibadah. Melakukan kegiatan wirausaha bagi seorang muslim tujuannya karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi derajat dan pahalanya. Sebab dalam sholat lima waktu kita sudah berjanji innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yaitu sesungguhnya aku berjanji bahwa sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Umat muslim menjalankan suatu usaha adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Demikian pula hasil yang diperoleh dalam berwirausaha akan dipergunakan kembali di jalan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya bekerja mencari rezeki yang halal itu merupakan kewajiban setelah ibadah fardu. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Pendapat ahli mengungkapkan bahwa sifat atau karakteristik yang harus dimiliki wirausahawan sesuai dengan ajaran Islam adalah takwa, tawakal, zikir, dan syukur.
Sifat-sifat tersebut harus benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan atau dalam praktek bisnis sehari-hari. Takwa sendiri merupakan mentaati perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kemudian ada tawakal. Tawakal ialah suatu sifat penyerahan diri kepada Allah secara aktif atau tidak cepat menyerah. Kemudian ada berzikir, artinya dalam hati selalu menyebut asma Allah dengan merendahkan diri dan rasa takut, serta tidak mengeraskan suara dalam segala keadaan. Selalu mengingat Allah membuat hati menjadi tenang, segala usaha yang dapat dilakukan dengan kepala dingin dan lancar. Dan yang terakhir adalah syukur. Syukur adalah kemampuan menerima apapun yang diberikan Allah adalah yang terbaik. Sikap orang yang jujur akan tergambar dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Al-Qurtubi berkata, merupakan kewajiban setiap orang yang mengenal Allah agar senantiasa berlaku jujur dalam ucapan, ikhlas dalam perbuatan, dan bersih dalam keadaan. Sikap jujur terdapat dalam hadis dari Ibnu Mas'ud. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan surga, dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa melakukan kejujuran sehingga ia catat di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya perbuatan buruk itu menunjukkan kepada neraka, dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa berdusta sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Nauzubillah min dzalik. Muttafaq alaih. Kemudian ada konsep yang kedua, yaitu berwirausaha dengan metode dimensi horizontal atau hablum minan nas. Hubungan manusia dengan manusia merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim. Banyak hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam upaya kita menjalin hubungan antara manusia. Dalam dimensi horizontal meliputi pengabdian semua amal soleh atau perbuatan baik yang berhubungan dengan kehidupan antara sesama manusia dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dimensi horizontal berkaitan tentang menjalin kerjasama yang harmonis dengan karyawan, pelanggan, serta membangun relasi dengan lingkungan dan masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Durribat alaihimud dhillatul aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa durribat alaihim maskanah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Suratul Al-Imran ayat ke-112. Dijelaskan dalam ayat di atas bahwa pentingnya relasi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Tanpa mengadakan relasi yang baik antar sesamanya, manusia dalam menjalani kehidupan akan ditimpa oleh penderitaan dan kehinaan sepanjang masa. Artinya, tanpa membangun relasi maka tidak akan tercapai segala keinginannya. Intinya adalah keuntungan terbesar dalam memiliki relasi yang luas adalah bertambahnya koneksi dalam menjalankan dunia usaha. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.